Oke, kita mulai ya. Jadi di sini hari ini kita kayaknya khusus hari ini bahas itu aja dulu ya, bahas eh, menaksir sebuah apa ya, sebuah akar-akar atau menaksir sebuah nilai dengan menggunakan metode Newton. Nah, ini nih. Mana nih? Yaitu di buku itu halaman ini, halaman 821. Nah, ini. Prosesnya saya nggak perlu nurunin lah ya, di buku udah cukup jelas. Nih, di buku udah cukup jelas. Jadi kalau pengen menaksir sebuah nilai ya pakai ini aja. Menaksir sebuah nilai. Misal saya kasih contoh bentar. Nah, cuman yang jadi masalah itu adalah kalian harus menggambar fungsi. Jadi ini contoh-contoh gini. Ini ada di soal nomor segini. Contoh 81. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 2. Gambarkan fungsi tersebut. Nah, yang gambarkan fungsi tersebut ini yang udah kita pelajari sebelumnya. Ya, gimana caranya? Kita harus mengetahui titik stasioner. Minggu lalu ya, pekan lalu ya. Pekan lalu kita udah bahas tentang bagaimana cara menentukan titik stasioner. Itu turunan pertamanya harus 0 sehingga x-nya 0. Kalau positif dianya naik, kalau negatif dianya turun gitu ya. Terus kecekungannya kemana? Kecekungannya ternyata selalu ke atas, sehingga kalau digambar grafik, grafiknya nggak ada. Kalau digambar grafiknya kayak gini. Nah gitu. Jadi dia tuh kayak mencari akar-akar. Nah, gambar grafiknya tuh kayak gini. Maksudnya apa nih? Jadi ini tuh jadi bagaimana cara menentukan namanya titik potong kan gitu ya. Berarti caranya adalah Y sama dengan Y gitu. Sebenarnya gitu dia tuh. Jadi Y. Jadi kalau misalnya saya punya sumbu X, kalau saya punya parabola, dia berpotongan kan di X1 sama di X2 gitu ya. X1 sama X2. Nah, berarti ini teh gimana caranya? Ini teh nyamain Y. Nah, ini namanya disebut Y parabola, yang ini disebutnya Y garis kan. Jadi langkah pertamanya itu adalah disamain dulu Y parabola sama dengan Y garis. Kebetulan kalau pengen nyari titik potong sumbu X ya, kenapa dia nanya titik potong sumbu X ya? Karena dia X kuadrat min 2-nya sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 2-nya sama dengan sumbu X, 0. Jadi dia itu pengen mencari titik potong antara parabola dengan sumbu X. Nah, makanya jadi persamaannya kayak gini. Jadi X kuadrat min 2 sama dengan 0 itu dianggap sebuah fx. Nah, gimana cara menghitung hampirannya? Jadi kalau di grafik, nilai X-nya itu ada di sini. Ini X1, ini X2. Nah, katanya tentukan hampiran nilai akar positif pada persamaan itu dengan ketelitian 2 desimal. Namanya akar positif berarti di sini. Jadi nilainya itu ada di antara 1 dan 2. Jadi kira-kira aja 1, Nah, jadi di soal ini tuh ditebak. Jadi kan awalnya ada apa? Ada curve parabola. Ya katakanlah ini adalah Y parabola ya. Y parabola itu X kuadrat dikurang 2. Terus ada yang namanya Y garis. Y garis ini sama dengan 0 karena dianya adalah sumbu apa? Sumbu X. Nah, ini teh pengen dicari akar-akarnya. Berarti gimana caranya? X kuadrat min 2 sama dengan 0. Nah, kata buku, gambarin dulu fungsinya. Oh, kita perlu ngegambar yang namanya fungsi atau fx sama dengan apa? X kuadrat min 2. Ternyata setelah digambar, dia itu kira-kira lah, yang namanya X-nya itu berada di antara 1 dan 2. Cuman kan di antara 1 dan 2 teh berapa gitu ya?
Walaupun sebenarnya kita bisa hitung X kuadrat min 2 sama dengan 0, X ditambah akar 2 gitu ya. Sebenarnya X min akar 2 gitu ya. Sebenarnya kan bisa dihitung ya. X-nya min akar 2, X-nya sama dengan akar 2. Nah, cuman kalau dianya di numerik, si akar 2 tuh berapa sih gitu loh. 1,3 tuh detail nggak? Nah, pengennya dihitung menggunakan metode Newton. Nah, caranya gimana? Jadi taksirannya X1-nya ini sama dengan berapa? Sama dengan 1, berarti 1. Kita ambil yang bulatnya aja dulu, 1. Nah, menurut teoremanya Newton gitu. Jadi yang namanya apa sih? Xn plus 1 ya. Ini sama dengan Xn dikurangi Fxn dibagi F aksennya gitu. Ini tuh bisa didapat dengan cara apa? Jadi itu cukup jelas di buku, yaitu menggunakan konsep gradien garis singgung. Jadi ini dikali silang, dipindah-pindah jadinya kayak gini gitu. Jadi saya nggak akan terlalu detail, jadi tinggal kita menggunakan rumus ini. Nah, ini ada nih di ujian. Nah, jadi ketika n-nya sama dengan 1, apa yang terjadi? Masukin aja. Kalau n-nya sama dengan 1, maka ini disebutnya hamparan kedua. Jadi ketika n-nya sama, jadi hamparan pertamanya itu adalah, jadi saya nyebutnya adalah apa ya? Hampiran ya, hamparan apa hampiran ya? Hampiran pertama lah saya sebutnya. Hampiran pertama itu bisa kita sebut itu namanya adalah X1-nya sama dengan 1. Loh, kok bisa tahu X1-nya sama dengan 1? Karena tadi melalui apa? Melalui grafik ya, melalui gambar ya. Jadi melalui gambar ternyata X-nya sama dengan 1 koma lah gitu ya. Nah, sekarang hampiran yang keduanya gimana? Jadi hampiran yang keduanya adalah saat N-nya sama dengan 1. Maka nanti yang namanya X2 sama dengan ini. Jadi N-nya sama dengan 1. Lupa saya tulis nih. N-nya sama dengan 1. Jadi kalau N-nya sama dengan 1, maka jadinya X2 sama dengan X1 dikurangi F X1 gitu ya. Dibagi F aksen. Nah, kita harus tahu F aksen apa nih? 1, betul. Nah, kita harus tahu fungsinya apa. Fungsinya adalah Fx-nya sama dengan X kuadrat dikurang 2. Oh, berarti kalau F aksennya berapa? F aksennya ternyata 2X. Ya udah tinggal dimasukin 1. Berarti nanti yang nama X2 sama dengan 1 dikurang F1. F1 berarti dimasukin ke dia. Jadi F1. Ya kalau mau ditulis detail gitu ya. F1 dibagi apa? F aksen 1. Terus jadinya apa nih? 1 dikurang tadi berapa? Ingat nggak tadi? Fungsinya X kuadrat min 1. Berarti jadinya 1 kuadrat dikurang 1 ya. Kurang 2, sorry maaf. Kan fungsinya X kuadrat kurang 2. Maaf ya nih. Ini malah hilang saya ke bawahin. Nah, kamu di sini ya. Nah, jadi F1-nya 1 kuadrat kurang 2. Terus kalau F aksen 1-nya berapa? 2 dikali 1. Berapa nih? Nah, jadinya 1 dikurang 1 kuadrat kurang 2. Min 1 per 2. Jadinya berapa? 1,5 ya. Gitu. Oh, berarti X2-nya adalah 1,5. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah apa? X2-nya sama dengan 1,5. Gimana ya? X2-nya sama dengan 1,5. Atau di ini mah simpen dulu di sini. Ya, jadi X2-nya sama dengan 1,5. Nah, itu hampiran kedua. Nah, mintanya hampiran keberapa tadi? Mintanya hampiran keberapa tadi ya? Hampiran nilai. Oh, sampai ketelitiannya 2 desimal di belakang koma. Jadi sampai 2 koma ini kan 1 angka di belakang koma. Nah, sampai 2 angka di belakang koma, dan ketika 2 angka di belakang koma itu sampai nilainya sama. Jadi ini kita akan lanjutin. Jadi saya masukin sekarang ke hampiran ketiga. Hampiran ketiga berarti N-nya sama dengan 2 gitu ya. Hampiran ketiga N-nya sama dengan 2. Maka nanti kalau saya masukin, berarti nanti yang namanya X3 sekarang kita pengen nyarinya. Ini kan kita dapat X2 ya.
Tadi X1 nya dapat ya, X1 nya sama dengan apa? 1 gitu. X2 nya sama dengan apa? 1,5. Nah sekarang pengen nyari X3. X3 itu sama dengan apa? X3 sama dengan X2 dikurang gitu F X2 gitu. X2 dibagi apa? F F aksen aksen X2 gitu. Jadi si Fx sama Fx, si F aksennya ini saya pindahin kemana-mana biar kita ingat ya. Jadi tinggal dimasukin, berarti jadinya berapa nih? Saya masukin X2 nya 1,5 dikurangi F 1,5. Nah inilah gunanya kalkulator teman-teman di kalkulus 1 ya. Memang kalau di kalkulus 2 kayaknya nggak butuh deh. Tapi ini karena ada numeriknya di sini. Kayaknya ini agak lumayan nih, agak lumayan butuh lah ya. Walaupun mintanya 2 angka di belakang koma bisa, masih bisa sih manual ya. Tapi biar cepet aja gitu. Jadi nanti jadinya adalah apa nih? 1,5 dikurang gitu ya. Tadi dimasukin ke X kuadrat min 2. Jadinya 1,5 kuadrat dikurang 2 dibagi 2X. 2 dikali 1,5 gitu ya. Set, ini kepanjangan. Set, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi berapa nilainya? 1,5. Namanya juga numerik ya, numerik mah begini. Numerik mah gini. Jadi emang set. Jadi berapa nih dihitung? Kalau kita hitung 2,25 ini masih bisa ya dikuadratin, dikurangi 2 dibagi berapa nih? 3. 2,25 dikurangi 2 kan 0,25. Nah, 0,25 dibagi 3. Makanya itu butuh diapain deh? Butuh di pakai kalkulator. Mohon maaf ya saya pakai kalkulator. 0,25 dibagi 3. Jadinya berapa? 0,083. Nah, kita ambil 2 angka di belakang koma. Jadinya sama dengan 1,5 dikurangi 0,83. Nah, berapa nih? 1,5 dikurangi 0,83. Berapa tuh? Lumayan juga ya. 0,25 dibagi kok gede? 0,25 dibagi 3. Oh, no, salah. 0,08. Oh, 0,83 gede banget. 0,08. Nah, gitu. Kan dia 2 angka di belakang koma kan mintanya. Nah, berarti ini berapa nih kalau dikurangi? 1,42 ya. Betul nggak? 1,42 kan? Nah, 1,42 itu disebutnya adalah X berapa? X3. Sehingga nanti yang namanya X3 sama dengan 1,42. Nah, ini teh udah sama belum dengan X2? Belum ya? Nah, berarti kita harus lakukan lagi. Terusnya kikituan. Nah, ya, harusnya gitu. Jadi sekarang hamparan berapa? Hampiran keempat. Hampiran keempat. Jadi hampiran keempat saat N-nya sama dengan berapa? 3. Jadi jadinya adalah apa? X3 sama dengan X3, X4 dong ya. Jadi X4 sama dengan X3 dikurang Fx3 gitu ya, dibagi F aksen gitu. Terus aja gini-ginian. Jadinya berapa nih? 1,42 dikurangi F 1,42 dibagi apa? F aksen gitu kan. Set dibagi F aksen 1,42. Terus habis itu dimasukin jadinya 1,42 dikurangi kurung buka, masukin ke yang fungsi yang tadi. Berarti jadinya 1,42 kuadrat dikurangi 2. Bawahnya berapa? 2 kali 1,42. Nah, yang gini-gini agak lumayan nih, harus pakai kalkulator. Jadi silahkan gunakan kalkulatornya. Siapa yang nggak bisa pakai kalkulator? Bisa lah ya. 1,42 dikali 1,42. 2, segitu dikurangi 2. Segitu dibagi 2. Segitu dibagi 1,42. Segitu. Nah, ini udah 0,005. Jadinya adalah 1,2 dikurang 0,005. Berarti kan 2 digit di angka koma mintanya. Nah, sehingga nilainya adalah 1,42. Berarti yang namanya X4-nya sama dengan 1,42. Nah, karena dianya sama antara X4 dengan X sebelumnya, jadi dia kesimpulannya apa? Taksirannya jadi X-nya itu mendekati 1,42 gitu. Apa ya bahasanya? Di soal aja itu ditulis ulang aja apa kayak keinginan soal. Ya, jadi hampirannya gitu ya. Ya gitulah.
Jadi hampirannya pada X sama dengan 1,42 gitu. Jadi karena dianya X3 nya sama X4 nya nilainya sama. Begitu sekalian kita coba cek. Nah, kalau di ini begini dia. Nah, kalau di buku dia 1,1 ya. Tapi biasanya nggak jauh beda sih. Nah, jadi kalau di buku kayak gini dia. Set gitu kan. Kurang lebih gitu. 2 kuadrat kurang ini. Tadi kita berapa ya hitungnya? Oh, dia pakai hampirannya 2. Jadi dia pakainya 2. Boleh aja. Boleh aja kan kalau saya tadi pakainya X sama dengan 1 ya. Tapi tadi mintanya emang 2 ya. Kalau mintanya 2 harus 2. Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Ya udah, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Jadi boleh 1, boleh 2 karena dianya di antara 1 sama 2. Jadi hasilnya pun tidak terlalu berbeda. Jadi 1,42. Ya, begitu. Jadi kalau di buku ini dia pakai taksirannya adalah 2 dianya. 2. Ternyata 2 kalau dikurang jadinya 1,41. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya soalnya kayak yang lain gimana? Nih saya bahas soal yang banyak ditanyain. Bentar. Beberapa teh kemarin nanya. Ada yang nanya. Misal ada soal kayak gini. Carilah koordinat titik X. Jadi mintanya itu koordinat titik X di mana kurva. Jadi carilah X di mana kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurang X melintasi gitu ya. Melintasi itu berarti berpotongan garis Y sama dengan 1. Gunakan metode numerik Newton. Nah, ini juga sama nih. Jadi kurva ini melintasi ini. Pertanyaannya berapakah X-nya? Berapakah X-nya? X-nya dengan metode numerik Newton. Berarti caranya gimana? Disamain dulu. Jadi langkah pertama adalah kita samain Y fungsi yang pertama lah, Y-nya sama dengan Y. Ya, Y-nya sama dengan Y. Berarti nanti jadinya sehingga nanti dapatnya apa? X pangkat 3 dikurangi X dikurang di X pangkat 3 dikurangi X sama dengan 1 kan gitu ya. Oke. Maka nanti jadinya X pangkat 3 dikurangi X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kan ini X-nya nggak tahu berapa ya. Nggak tahu berapa. Nah, alangkah lebih baiknya ini itu diketahui atau dicari gambarnya. Jadi saya kasih permisalan. Misal gitu ya. Gx atau nggak ada fungsi Gx ya, atau ya apalah Gx misal sama dengan X pangkat 3 dikurang X dikurang 1. Nah, pengen tahu gambarnya gimana? Gimana cara menentukan gambar? Cara menentukan gambar, cari kemonotonannya atau cari stasioner. Jadi cari stasioner. Nah, stasionernya adalah berapa? Stasionernya adalah turunan pertama, yaitu turunan pertamanya adalah G aksen X sama dengan 0 gitu kan. Maka nanti jadinya adalah 3X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0 gitu kan. Berarti 3X pangkat 2 sama dengan 0, berarti X-nya berapa aja? 3X kuadrat sama dengan 1. Oh, berarti X kuadratnya sama dengan berapa? Sama dengan plus minus atau 1/3 ya. Jadi nanti X-nya sama dengan plus minus 1/3 atau 1/3 akar 3 gitu kan. Nah, nanti kan si stasioner ini kan kamu gambarin kan. Nah, jadi di sini itu adalah
apa nih, min 1 per akar 3, di sini adalah 1 per akar 3. Nah, dia lagi ngapain nih? Di sini positif gitu ya. Di sini negatif, di sini positif gitu kan. Dia berarti lagi naik, turun, naik kan gitu ya sebenarnya ya. Lagi naik, lagi turun, lagi naik gitu. Nah, berarti di sini itu grafiknya begitulah kurang lebih ya. Nah, jadi di mana ya? Oke. Puncaknya ada di situ ya. Saya. Kayaknya harus di ini deh, di apa, di apa? Jadi kayak harus tebak deh. Kayaknya kalau kayak gini ini bukan untuk ini deh. Jadi sebenarnya kalau kayak gini gambarnya agak susah. Jadi angkanya, detail angkanya nanti agak pas masukin ke sininya jadi tambah ribet. Gini aja. Jadi kalau ada soal kayak gini, misal ini mah saran saya. Jadi dimisalin GX-nya X pangkat 3. Nah, teman-teman perkirakan aja. Jadi perkirakan ciri-ciri nilai. Jadi ciri-ciri dia itu si fungsi ini nilainya 0 adalah, jadi gini nih. Ini misal sumbu X. Ini sumbu X. Misal di sini itu adalah X1. Kan di sini itu ada kurva ya. Gitu kan? Ada kurva kan? Artinya apa? Artinya kalau saya masukin angka, misal A, dan kalau saya masukin angka berarti B, gitu kan? Berarti kalau FA-nya positif, misal ini adalah kurva fx gitu ya, katakanlah fx gitu ya. Artinya apa? Kalau saya punya FA, berarti FA ini kan positif ya. Dan kalau saya masukin FB, FB itu negatif, betul? Jadi di bawah sumbu X, ini di atas sumbu X, ini di bawah sumbu X. Jadi kalau dia di atas sumbu X dan di bawah sumbu X, pasti ada di antara AB yang dia memotong sumbu X, benar nggak? Nah, itu yang nanti bisa kita tebak. Jadi pakainya cara kayak gitu. Jadi bisa ditebak. Jadi contohnya gini maksud saya. Tebak aja kira-kira berapa? 0 atau 1. Biasanya nggak gede-gede banget, masa 10 gitu ya. Jadi kita tebak, kalau saya punya X-nya sama dengan 0 lah katakanlah. Berarti G-nya berapa? G0 sama dengan berapa? 0 kurang 1 sama dengan min 1. Negatif dong. Ya, kalau saya punya X-nya sama dengan 1 berapa? Berarti G1 sama dengan 1 pangkat 3 kurang 1 kurang 1. Jadinya berapa? Min 1 ya. Wah, ini kan negatif sama negatif. Kalau dia negatif sama negatif, berarti nggak ada akar di antara 0 dan 1. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti nggak? Paham? Jadi kalau misalnya dianya hasilnya negatif, berarti yang satu negatif. Yang satu negatif. Yang satu lagi negatif gitu. Yang satu negatif. Yang satu lagi misal si C negatif. Artinya kalau dua-duanya negatif, berarti di antara keduanya tuh nggak ada akar. Misal B-nya 0, C-nya 1. B 0, ketika 0 negatif, ketika C negatif, ketika 1. Berarti di antara 0 dan 1 berarti nggak ada akar. Paham maksud saya? Jadi supaya ada akar itu ketika kapan? Ketika salah satunya negatif, salah satunya positif. Nah, ini kan kalau X-nya 1 kan negatif. Nah, sekarang kalau X-nya 2 coba. Kalau X-nya 2, ini berarti G2-nya sama dengan berapa? 2 pangkat 3 dikurang 2 dikurang 1. Jadi berapa? 8 kurang 2 berarti berapa? 5. Nah, berarti 8 kurang 2, 6 kurang 1, 5. Nah, di sini kan negatif. Di sini positif. Artinya di antara ini ada akar gitu. Ngerti nggak maksud saya? Paham? Kalau ada yang negatif, ada yang positif. Oh, tengah-tengahnya, bukan tengah-tengahnya. Di antaranya pasti ada akar. Oh, berarti ada akar. Akarnya itu di antara 1 dan 2. Nah, berarti nanti kalian tebak. Oh, berarti kesimpulannya adalah apa? Dengan GX-nya sama dengan ini, maka X1-nya bisa kita pakai 1 atau 2. Oke? Misal mau 1 atau 2? Misal 2 boleh, misal 1 bosan ya. Pokoknya di antara 1 sama 2, di antara ini ya. Misal X1-nya sama dengan 2 boleh nggak? Boleh. Nah, ini adalah hampiran pertama namanya. Jadi hampiran pertamanya adalah X1 sama dengan 2. Nah, selanjutnya apa? Hampiran yang kedua. Hampiran yang kedua itu saya langsung aja ya, nggak usah pakai n-an ya. Jadi X2-nya sama dengan X1 dikurangi Fx1 gitu ya. Bukan F ya.
kita pakainya apa? G ya. Ya, jadi harus terbiasa dengan permisalan. Kan anti mainstream. Orang lain F, saya mah G. Ya, GX1 dibagi G aksen X1 gitu. Nah, si GX-nya apa? Ini, berarti G aksennya berapa? G aksen X-nya sama dengan 3X pangkat 2 dikurang 1. Nah, bagian yang ini nanti kita akan copy paste dan kita akan bawa kemana-mana biar nggak hilang-hilangan. Nah, gitu. Set gitu. Oke, sekarang tinggal kita masukin. Jadinya berapa? X2 sama dengan 2 dikurangi X1 2 dikurangi GX1 G2. Saya coba masukin ke sini ya. Jadinya adalah 2 pangkat 3 dikurang 2 dikurang 1 gitu. Dibagi berapa? Dibagi bagian G aksennya. Berarti nanti jadinya 3 dikali 2 pangkat 2 dikurang 1. Oh gitu. Jadinya berapa nih? 2 dikurang, masukin ke sini 8 kurang 2 kurang 1 5 ya, langsung aja biar cepet. Jadi gitu 5. Kalau bagian bawah 12 dikurang 1 11 ya. Nah ini gunanya kalkulator ya. Jadi kalau di kalkulator dia pengennya pakai berapa desimal. Misal taruhlah biar agak seru ya 3 desimal deh. Nah berarti ini kalau 5 per 11 itu sama dengan berapa? 0,555. Jadi 2 dikurang 0,555. Enggak dong, 5 per 11 berapa? Itu per 9. Hitung dulu pakai kalkulator. Coba teman-teman keluarkan kalkulatornya. Bagi yang belum tidak bisa mengoperasi kalkulator, bilang ya. Jadi nanti, oh ini 5 per 11 itu 0,454 gitu ya. 454 misal gitu ya, 454. Nah nanti tinggal dikurangin ya, 1 dikurang 0,454. Misal dianya pengennya 3 angka di belakang koma gitu ya, berarti jadinya 0,546. Tapi biasanya sih kalau ujian kan waktunya sebentar. Nah biasanya dia mintanya 2 angka di belakang koma. Ini mah biar seru aja ya. Biar ternyata A2 nya segitu. Si X2 nya ya. Jadi kesimpulannya X2 nya sama dengan 0,546. Nah sekarang hampiran yang ketiga. Hampiran yang ketiga berarti berapa? Hampiran yang ketiga adalah X3. Berarti X3 itu sama dengan X2 dikurangi Fx2 gitu ya. Dibagi apa? Dibagi F. Kok F terus ya? Gitu, G ya. Mohon maaf nih, GX2 dibagi G aksen, sorry. X2. Nah, gitu. X2-nya berapa? 0,546. Saya curiga ini kok 0? 1 ya? 2 dikurang 0, masa 0? 1. Tadi saya ngitungnya pakai 1 dikurang. Oh iya, mohon maaf ya, 1 ya. Jadi nanti ini bukan 0 tapi 1. Hitung aja. Soalnya aneh kok 0. 1,546 dikurangi, nah ini. Begitu ya. Jadi tinggal dimasukin ke fungsi yang tadi. 1,546 pangkat 3 dikurang 1,546 dikurang 1. Nanti dibagi berapa? Dibagi 3 dikali 1,546 kuadrat dikurang 1. Wah, sebenarnya saya salah kalau 2 digit kalau 3 digit gini ya. Tapi nggak apa-apa. 1,546 pangkat 3. Pangkat 3 dikurang 1,546 dikurang 1. Oke. Dibagi kurung buka 3 kali 1,546 kuadrat dikurang 1 sama dengan 0,186. Nah gitu, jadi nanti dikurangi 1,546 ya, jadi hasilnya adalah X3 nya nanti 1,359 gitu ya. Saya jadi menyesal. Coba ya kita pakai 2 digit di angka komanya. Set gitu biar kayak soal ujian. Kayaknya lebih susah nih kalau 3 angka. Karena angkanya besar ya. Kalau 45 berarti ini 55 ya.
Jadi kita pakainya 2 digit aja, dia 0,45, berarti nanti jadinya adalah 1,55 ya. Jadi ini 1,55, kayaknya gitu deh. Jadi biar lebih gampang hitungnya. 1,55, ini 1,55, 1,55, 1,55. Dan tapi kalau misalnya sesuaikan perintahnya ya, misal sampai hampiran ke berapa, 3 atau 2. Nah, bukan hampiran, sorry, sampai 2 digit di belakang koma atau 3 digit di belakang koma ya, gitu. Oke, gitu. Ini 55. Nah, coba kalau kayak gini jadinya berapa? Kayaknya lebih enggak selalu ini deh. 1,55 pangkat 3. Saya perlu nge-share kalkulator nggak ya? Bagaimana cara kalkulator? Calcu. Kok hilang? Mana kalkulator? Nah, ini kalkulator. Kalkulatornya muncul ya. Jadi nanti silakan yang tadi dihitung, caranya adalah 1,55. Jadi kita hitung yang dalam kurungnya dulu ya. Kita hitung yang dalam kurungnya dulu. 1 kalau kayak gini gede ya. Lalu gimana sih? Nah. Oke. 1,55 pangkat 3 berarti dianya XY ini ya. Barangkali ada yang bingung, set gitu. Biasanya kalau gitu boleh sama dengan dikurang 1,55 sama dengan, misal mau 1 boleh, dikurang 1 sama dengan. Nah, yang jadi masalah ini harus dibagi. Nah, ininya harus diselesain dulu. Makanya kalau diselesain kasih kurung kalau saya biasanya. Saya kasih kurung. Kurungnya boleh gitu. 3 kali 1,55 kuadrat kurung tutup. Nah, nanti dikurang 1 kurung tutup lagi sama dengan segitu, benar ya, 1,8. Nah, nanti dikurangi 1,55. Kan harusnya 1,5 kurang ya, nggak apa-apa, kurangi aja 1,55. Nah, cuman jadi nggak minus, jadi 1,36 gitu ya, kurang lebih begitu ya, 1,36. Jadi cara menghitungnya begitu. 1, berapa tadi? 36. Jadi ini tuh harusnya 1,36, benar ya, segini. Nah, 1,36 ini kan belum sama. Nah, nanti dimasukin lagi ke hampiran yang keempat. Jadi nanti X4 sama dengan X3 dikurang GX3 dibagi G aksen X3. Gitu aja langsung dimasukin. Jadinya 1,36 dikurangi kurung buka 1,36 pangkat 3 dikurang 1,36 kurang 1. Nah, ini sama kayak tadi ya. Bawahnya itu 3, 1,36 kuadrat dikurang 1. Nah, kira-kira berapa nih? Nah, sampai hasilnya harus sama. 1,36 pangkat 2 pangkat 3 set dikurangi 1,36. Oke, dikurangi 1. Oke, dibagi kurung buka 3 kali 1,36 pangkat 2 kurung tutup kurang 1 sama dengan, nah ini 0,034 dikurangi 1,36 jadi 1,32 ya. Wah, belum sama nih. Jadi ini baru X berapa nih? Sehingga ini X4 nya sama dengan 1,32 gitu ya, dan seterusnya ya. Coba
Terakhir deh ini yang sampai hampiran 5. Kalau belum sama ya udahlah. Kita anggap aja Kak, dapat. itu yang sama tuh gimana Kak? Sampai dia Jadi sampai dapat angka jadi berapa Kak? ininya sama. X3 sama X4-nya sampai sama. Jadi X sama sebelumnya itu sama nilainya tuh. Kan itu X3 dan X4-nya beda ya. Oh, jadi kayak kayak berulang gitu ya Kak? Sampai berulang gitu. Sampai ngulang-ngulang udah jawabannya tuh. Coba ya terakhir aja ini ya. Kayaknya sih ini udah jawaban deh. Biasa karena udah kecil nih grade apa? Selisihnya udah kecil. Jadi di sini adalah G aksen X4. 1,32 ini tuh lebih ke 1,33 sebenarnya, 32. Ya udah 32 lah. Karena 325 dianya. 32. Jadi 1,32 dikurangi 1,32 pangkat 3 dikurang 1,32 kurang 1 dibagi 3 dikali 1,32 kuadrat dikurang 1. Gitu. Coba pakai kalkulator. Jadi kalau udah kayak gini, saya nunjukinnya kayak tadi ya. Jadi pakai kalkulator kayak tadi saya tunjukin. Jadi menghitung 1,32 pangkat 3. Nah ini gunanya saat kalkulator. Karena kalau numerik emang harus pakai ginian. Nah ini udah minus nih dia. Kalau saya pakai 1,33 gimana? Pangkat 3 dikurangi 1,33 dikurangi 1. Wah, kayaknya ini kalau saya buletin 1,33 ya. Tadi sebenarnya 1,325. Jadi saya buletin kalau jadi 1,33. Ya udah ini kayaknya udah jawabannya nih. Ya, coba kita akan coba hitung. 1,33 pangkat 3 sama nggak? Dikurangi 1,33 dikurangi 1 dibagi kurung buka 3 kali 1,33 pangkat 2 kurung tutup dikurang 1 kurung tutup. Nah, udah kecil banget nih. Ini udah kecil banget. Jadi 1,33 dikurang 0,05. Jadi udah 0,0 nih. Jadi 0,05. Kan dia mintanya 2 digit. Jadi udah hilang gini. Nah, ini sama dengan 1,33. Jadi yang namanya X5-nya sama dengan 1,33. Nah, maksud saya tuh ini, sampai nilainya itu sama kayak gini. Jadi X5-nya 1,33, X sebelumnya 1,33. Nah, kan sama kan? Oh, berarti kesimpulannya jadi akar-akarnya adalah berapa tadi? Atau X yang jadi X, kan mintanya X yang memenuhi ya. X yang memenuhinya adalah X-nya sama dengan 1,33 gitu. Gitu ya. Begitu. Ada lagi. Emang agak lumayan ngitungnya begini. Cuman yang harus dipegang itu adalah ini. Jadi yang diingat itu mana tadi? Nah ini. Teorema Newton adalah xn plus 1 sama xn dikurang fxn dibagi f aksen xn. Itu ya. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Perihal Newton-Newtonan numerik. Ya makanya pastikan bawa kalkulator. Jadi minimal kalau nggak boleh pakai kalkulator, ya disimpan aja kalkulatornya. Kadang orang teh ribet. Jadi boleh nggak pakai bawa buku? Ya udah anggap aja nggak boleh bawa buku gitu. Tapi bawa gitu. Jadi kalau misalnya nanti open book bawa tinggal buka. Tapi anggap aja nggak boleh open book gitu. Atau boleh nggak pakai kalkulator? Anggap aja nggak boleh gitu. Tapi kita harus sudah siap gitu tanpa kalkulator. Nah kalau misalnya nanti, oh boleh kalkulator baru buka gitu. Jadi bawa aja. Kemarin juga gitu waktu TAP saya. Silahkan buku nggak boleh ada bawa buku ya. Hah katanya. Silahkan dicek dulu. Ternyata pas di layarnya ada tuh waktu UO TAP. Boleh buka buku dan kalkulator ya udah. Pengawas juga gimana kalau udah ada tulisan boleh buka buku dan kalkulator. Jadi pas UTM juga di kertasnya ada tuh biasanya. Di bagian mananya saya lupa ya. Di depan kalau nggak salah apa di atas ya.
Jadi ada tuh apakah boleh pakai kalkulator atau enggak. Itu sebagai ini ya, maksudnya kalau ada yang rese gitu sih pengawasnya. Oke, ada lagi nggak? Terus ada satu lagi, siapa yang nanya? Oh ini, kalau ada loannya gimana? Ayo tuh. Ada lagi nggak yang mau nanya? Ya Kak, ini mah sekarang hari ini mah khusus yang numerik aja. Nanti next kayaknya udah mulai kita bahas itu ya. Kita bahas soal predik. Iya, nge-review yang Ah, buat itu aja Kak. iya. Buat soal Mulai pekan depan ya. Jadi tanggal berapa sih itu aja? Tanggal 17 ya. Paling ya. yang paling cepet tanggal berapa? Kadang kan suka beda-beda. 16 Kak. Ya tanggal 16. Jadi 16. minimal ya pekan depan kita udah mulai review ini ya, soal-soal UASnya. Oke. Sip ya. Nah ini terakhir deh, hitung koordinat titik potong, tapi caranya kurang lebih sama. Jadi katanya hitung, saya kasih caranya aja ya, potong, titik potong, Y sama dengan ln X, cuman ini nggak dikasih batasannya gitu, dan Y sama dengan min 2X dengan menggunakan metode Newton. Biasanya di sini ada metode Newton tuh ada tadinya ada apa tebakannya dengan X1 sama dengan berapa gitu. Biasanya gitu. Nah, kalau ini kan nggak ada. Nah, kita harus cari dulu nih repotnya. Biasanya kan kalau ini dengan gitu. X1 sama dengan sekian sampai 2 digit di belakang koma kayak tadi, 2 digit di belakang koma. Jadi sampai 2 digit di belakang komanya itu sama errornya itu. Begitu ya. Nah, kalau ini mah harus nyari dulu. Jadi caranya sama kayak yang tadi soal yang tadi tuh. Jadi langkahnya adalah disamain dulu antara Y sama dengan Y. Jadinya adalah ln X sama dengan negatif 2X ya. Gitu. Jadi ln X ditambah 2X sama dengan 0. Nah, nanti ininya dimisalin GX. Berarti GX-nya sama dengan ln X ditambah 2X gitu. Terus tebakannya gimana? Ya kayak tadi nebaknya. Nebaknya adalah kalau dianya X-nya sama dengan berapa? Kalau X-nya sama dengan, misal kalau saya biasanya, kan kalau ln nggak boleh negatif ya. Berarti startnya dari 1. Kalau X-nya 1, kan ln kan nggak boleh negatif. Kalau X-nya 1, maka nanti G1-nya sama dengan ln 1 ditambah 2 kali 1. Jadinya 0 tambah 2, 2 berarti ya. Nah, terus kalau X-nya sama dengan 2, berarti G2-nya sama dengan ln 2 ditambah 2 dikali 2. Wah, ini 4. Ini pasti naik terus. Ya, nggak mungkin. Berarti nanti dia harus dimasukinnya kayaknya nilainya di antara 0 dan 1. Ini kan naik terus. Nggak mungkin negatif ya. Nah, kayaknya tapi ln ini kan nggak mungkin negatif ya. Nggak mungkin negatif. X-nya nggak boleh negatif. Sedangkan kalau X-nya, oh dianya di antara 0 dan 1 masih bisa ya. Ya, jadi kemungkinan di sini itu kan ini X-nya 1 kan positif, X-nya 2 positif. Berarti kemungkinan X-nya itu berada di antara 0 dan 1. Jadi kemungkinan X-nya itu di antara 0 dan 1. Karena kalau dia kedua, ketiga, keempat kan makin positif. Jadi si grafiknya makin ke atas, jadi nggak ada yang ke bawah. Jadi biar dia di bawah, nah berarti harus lebih kecil. Nah kan sedangkan angka yang kurang dari 1 kan 0. Sedangkan 0 nggak ada nilai. Oh berarti dianya di antara 0 dan 1. Jadi kemungkinannya di antara 0 dan 1. Jadi misal kita taksir berapa? 1 ya, boleh. X1-nya sama dengan 1. Nanti X2-nya sama dengan berapa? X2-nya sama dengan X1 dikurang GX1 dibagi G aksen X1. Gitu ya. Nanti diturunin nih. GX-nya sama dengan segini, G aksennya berapa? Sama dengan 1/X, turunan ln itu 1/X ya.
ditambah 2 gitu. Jadi nanti kalau 1 berarti jadinya adalah apa nih? Sama dengan 1 dikurang GX1. GX1 nya adalah G1, berarti G1 itu adalah 1/1 tambah 2 dibagi kok 1/1 tambah 2. Yang ini ya, G1 itu adalah masukin sini ya, 2 ya. Dibagi G aksen 1 dimasukin sini. Setengah tambah 2, 2,5 gitu. Gitu. Jadi nanti hitung dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Kayak tadi lah pokoknya gitu. Agak menjemukan sih, tapi emang harus fokus. Ya. Begitu ya, kebayang ya? Turunannya adalah 1/X ditambah 2. Nanti dimasukin ke sini. 2/2/2,5 dan seterusnya. Gitu, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang ln X sama min 2X. Ada? Silakan kalau ada pertanyaan. Kak, saya sih nanya yang tadi, Kak. Seingat Yang saya kan ada akar 1/3 gitu ya. Akar 1/3 kenapa jadinya yang awal-awal tadi kenapa jadinya 1/3 gitu, Kak? Oh, ini. Yang tadi. Akar Iya, yang tadi 1/3. Akar 1 dibagi akar 3. Akar 1 kan 1. Gitu. Oh, awalnya dari situ. Oke. Jadi saya langsungin ya. Tadi tuh dari situ. Akar 1/3 itu akar 1 bagi akar 3. Jadinya akar 1-nya 1, 3-nya 3. Yang di atas ya? Apa di atas? Iya, di kiri gitu ya? Iya. Tadi kenapa tiba-tiba jadi gitu ya? Mana saya juga udah lupa nih. Yang mana ya? Per akar 3. Yang mana? Udah saya hapus gitu ya? Oh, tidak ada. Di mana ya? Per akar 3 tuh saya tadi saya kayak ingat juga sih 1/3. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Yang lain? Bisa ya? Sebenarnya udah pernah saya spill sih. Jadi tinggal nanti kita berurut aja coba. Gak ada? Tak ada? Ini suara pelan padahal. Kalau nggak ada, ya sudah. Kita cukupkan aja ya. Kakak, tunggu. Jangan tutup dulu, Kak. Tunggu. Oke. Ayo, silakan Kak. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kak, ini selamat Hari Guru, Kak. Oh iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, selamat Hari Guru, Kak. Ya walaupun sebenarnya saya bukan guru, tapi terima kasih sih. Terima kasih. Jadi saya mah membagikan ilmu ini apa untuk supaya lebih bermanfaat lah, intinya begitu. Mudah-mudahan jadi makin paham ya teman-teman ya. Dan doakan nih saya nih biar lancar juga studinya. Agak deg-degan kemarin. Ya gitu deh pokoknya. Ya, oke, cukup ya. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya tutup? Mumpung masih ya beberapa menit masih oke lah.
Kalau tidak ada ya sudah, kita mudah-mudahan pekan depan ya kita mulai bahas soal prediksi UAS-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa diberikan kesehatan dan saya juga diberikan kesehatan. Sekarang lagi musim hujan lagi, mudah-mudahan sehat-sehat sih. Oke, sampai ketemu lagi di pekan depan dan di pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silakan di grup ya, di grup boleh di, pasti tadi banyak yang jawab kalau di grup itu, nggak cuman saya. Pasti ada siapa, ada Mbak Watik juga, nanti jawab Mbak Watik sambil masak nih. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman semua. Ya.